Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Nama Hamda Mahersa, PP 1910841036, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu dalam melakukan olah data statistik, terkhususnya dalam melakukan uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogenitas. Di dalam uji normalitas dan linearitas, saya ingin mencoba melakukan mengolah data yang berkaitan dengan hubungan lama belajar dengan ranking. Ini data yang akan kita olah. Hanya kita buka SPSS. Ini tampilan awalnya, lalu kita ambil variabel view. Di bagian nama kita buat X, buat Y, dan di label kita beli ini lama belajar ranking, dan untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan ini kita ubah menjadi scale. Setelah ini kita kembali kepada data view. Kita copy paste, copy, data ini ada, kita lakukan analisis yang pertama, yaitu ambil registration linear. Untuk lama belajar ini kita pindahkan ke bagian independen, dan ranking kita masukkan kepada bagian dependen. Lalu kita tekan save. Kita centang unstandarized. Dan kita klik continue, kita klik OK. Residu yang pertama tadi, dan ini residual ini tidak kita butuhkan. Kita membutuhkan untuk uji normalitasnya. Nah, data dari residual itulah yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis normalitas. Ini dan parameter tag legal dialog and sample KS. Kita ambil unstandarized ke bagian test variable list, dan perhatikan ini dicentang normal. Oke. Nah, ini adalah hasil dari uji kita yang pertama, yaitu uji normalitas, di mana kita mendapatkan on sample Kolmogorov Simnov test, yaitu kita perhatikan ini ada 0,200. Di dalam aturannya, jika hasil ini
besar dari 0,05 berarti data kita normal. Karena 0,200 besar dari 0,05 berarti data kita ini berdistribusi normal. Itu kesimpulan dari uji normalitas Kolmogorov. Selanjutnya kita masuk pada yang berikutnya, yaitu uji linearitas. Hampir sama caranya, yaitu kita ubah di sini x. Setelah kita ambil variabel view y, kita buat labelnya lama belajar. Ranking. Ini ubah scale. Setelah itu desimal harus kita jadikan 0. Setelah itu kita masuk kepada data view. Ini datanya. Selanjutnya kita lakukan analisis. Dalam analisis compress mean. Lama belajar kita bagikan pada independent list dan ranking pada dependent list. Setelah itu kita pilih option. Dan perhatikan kita test of for linearity. Lalu klik continue. Oke. Nah, dan ini adalah output dari hasil uji linearitas kita. ANOVA tabel. Nah, kita perhatikan yang pertama, kita perhatikan nilai signifikannya, di mana di sini terdapat 0,389, yang mana ini lebih besar daripada 0,05. Berarti terdapat hubungan linear signifikan antara lama belajar dengan ranking. Selanjutnya yang kedua, yaitu melihat nilai F. Dari F ini kita lihat nilainya itu 1,064. F hitungnya apabila dan kita lihat F tabelnya. F tabel dilihat dengan melihat 2 dan 8 ini. Berarti kita melihat di tabel, yaitu pada 2 ini tabelnya, dan kita terus keluar pada bagian 8. Didapat nilainya 4,46. Karena F hitung 1,064 ini kecil dari F tabel, yaitu 4,46, berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara motivasi antara lama belajar dengan ranking. Selanjutnya kita masuk kepada yang ketiga, yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas kita pada kali ini dengan data, yaitu hasil penjualan baju antara toko A dengan toko B dengan kode toko A 1 dan kode toko B. Baiklah, kita akan lakukan analisis. Setelah membuka SPS-nya, kita ambil variabel view. Sebetulnya hampir sama seperti yang tadi, X Y ini. Namun di bagian X kita buat hasil penjualan baju, di bagian Y kita buat toko. Dan desimalnya kita buat 0. Tapi di sini kita dari yang di atasnya scale, yang di bawahnya nominal. Di bagian value kita buat ini 1, ini toko A, kita ini kita buat 2, toko B. Dan itu kita klik OK. Setelah ini kita masuk kepada data view dan kita
Baiklah, kita lanjutkan menginput data uji homogenitas tadi. Di bagian X kita akan masukkan data toko, dan di bagian Y kita akan masukkan kode Y. Dan data ini kita urut. Ini toko A, kita copy, paste. Dan kita lanjutkan pada nomor 23 karena data kita berjumlah 22. Data 22 bagian B kita copy, kita paste di bawah ya data terakhir tadi, karena data kita 22 ditambah 22 jadi 44. Selanjutnya di bagian Y kita copy, paste. Kita lanjutkan mengambil data kode toko B. Paste. Kita akan melakukan analisis dengan mengambil compressment dan on-way ANOVA. Hasil penjualan kita letakkan di bagian dependent list dan toko kita letakkan bagian faktor. Setelah itu kita tekan option, kita centang homogeneity of variance dan perhatikan ini di bagian atasnya exclude case analysis by analysis. Setelah itu kita tekan continue dan kita tekan OK. Dan kita tunggu outputnya. Dari output tabel test of homogeneity of variance ini kita perhatikan di bagian atasnya itu yaitu 0,355. 0,355 ini lebih besar daripada 0,05 sehingga data kita itu antara hubungan hasil penjualan baju dengan toko A dan toko B berarti homogen. Demikian hasil penyampaian saya pada kesempatan kali ini. Saya sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.